berpindah-pindah dari tempat keluar. Kalau berpindah tidak cukup, harus dengan air. Najisnya dan tertimpa oleh najis lainnya, ya. Walayat takilu walayat rau alaihi akhar, tidak datang lagi najis yang lain. Artinya setelah itu, ya, setelah dia bersihkan ada lagi, maka tidak cukup. Ya. Jadi harus istighfar yang pertama tadi. Kemudian lagi najisnya tidak melampaui arah, ya, tidak melewati atas, samping lubang dubur bagi yang buang air besar, dan tidak melampaui ujung zakar bagi orang yang buang air kecil. Jadi pahami ya, tidak kemana-mana. Kemudian lagi yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Wala yusibahu ma'un, najisnya tadi tidak terkena air. Kalau udah terkena air pasti kena kemana, berpindah tempat. Kemudian yang terakhir yang delapan, keadaan batunya harus suci. Batu yang dipakai harus batu yang suci. Ya, tisu yang dipakai harus tisu yang suci. Kalau dia kena najis maka tidak cukup. Penjelasan: bersuci dengan batu atau benda keras merupakan keringanan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah, dapat rukhsah, keringanan dari Allah. Ini khusus mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cebok enggak cuci dengan air, dengan batu boleh, ya. Oh, berarti dapat rukhsah, dapat keringanan, ya. Istilah dari Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah dengan air, ya. Yang terbaik lagi adalah batu lalu dengan air. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi salasati ahjar, bersucilah kamu dengan 3 buah batu atau 1 batu tapi 3 mata, ya. Ada 3 penjurunya, ada 3 sudut. Kalau rasanya repot, di rumah kita emang air udah ada banyak, pakai air aja, ya. Kalau mau upload ada tisu, pakai tisu dulu. Ribet kayaknya udah enak banget pakai air, nyaman pakai air, ya pakai yang nyaman, pakai yang nyaman. Jadi keringanan ini manakala kita berada di satu kondisi yang memang aduh ada air, ribet banget nih, ya pakai, silakan. Udah tahu hukumnya, udah tahu ilmunya. Dan sabdanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asal adabil kabri minal bauli, kebanyakan siksa kubur disebabkan buang air kecil, disebabkan buang air kecil, ya. Maksudnya tidak bersuci sesudah buang air kecil, ya. Bukan hanya ini maksudnya. Maksudnya tidak bersuci sesudah buang air kecil. Tapi ulama lebih jelas berkata maksudnya, ya, tidak sempurna bersucinya ketika buang air kecil. Karena nggak paham, nanti ada istilah istibro, ya, DM, istilah urut, ya, diurut-urut. Anak laki kalau kencing tuh, ya, enggak semuanya keluar, ada yang ketahan. Itu biar itu ketahan tadi bisa keluar lagi di saat kita dalam keadaan sholat. Waktu kita mengerjakan sholat, kita rukuk, kita sujud, itu katakan dia bergerak, itu keluar lagi. Ya, bisa ente buktiin, ente kencing, ente tak dehem, ente ke mulut, kita cebok aja ke air, bersih banget, ya. Kemudian ente bersih itu udah kering, kemudian ente tempelin tisu, ya, kepalanya tempelin tisu, ya. Lalu ente ruku, sujud, bangun, pasti basah itu tisunya. Tisu tadi pasti basah. Kenapa? Karena ada kencing yang belum tuntas. Nah ini dianya yang dimaksud banyak orang ahli kubur yang disiksa gara-gara kencing, bukan gara-gara cebok.
Mereka cebok, cuma ceboknya nggak sempurna, nggak rapi. Makanya nongkrongnya aja mesti diajarin cara nongkrong. Maksudnya biar dia buang air kecil atau buang air besar itu tuntas semuanya, bersih. Ya Allah, agama kita, agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Sampai urusan cebok, urusan buang hajat besar, hajat kecil, sampai ada hukumnya. Nah itu nanti al-istinja'u wal istijmaru masyru'atan, ini ada hukumnya dalam agama. Ya, bukan adat biasa, bukan adat manusia kalau buang air cebok, bukan adat itu, tapi masyru'. Ya, emang ada hukum agamanya. Nanti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya, harus tahu. Alhamdulillah ya Allah, iring kaki kita, hati kita Allah tuntun sampai kepada tempat pengajian yang insya Allah jadi tambahan ilmu buat kita, biar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini aksar azabil qabri wal babli, paling banyak siksa kubur yang diberikan kepada orang dalam urusan baul, urusan kencingnya. Ada namanya hadis jalidah. Hadis jalidah itu hadis berpak hormat, itu terkenal. Nabi dan jalan sahabat, ya tiba-tiba Nabi mendengar Nabi melewati kuburan, ya Nabi lewati dua kuburan. Ini dua kuburan ini Nabi dengar keduanya lagi disiksa, ya lagi disiksa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kubur ini sedang mendapatkan siksaan kubur. Dari hadis ini kita wajib percaya bahwa kubur itu ada azabuhu wa ada na'imuhu, ada siksanya dan ada nikmatnya. Mudah-mudahan nanti kalau kita masuk ke dalam kubur, Allah siapkan nikmat buat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang tak percaya? Teman siksa kubur ada. Ya ada. Satu dari hadis Nabi tadi. Nabi lewat di kuburan, ada orang lagi disiksa. Yang kedua, ente kalau teman lagi tidur, ente liatin, dia mimpi apa aja, ente tahu nggak? Nggak tahu dia mimpi apa. Tiba-tiba kita lihat dia, nggak tahu tuh dia mimpi apa, nggak tahu dia lagi disiksa. Lagi disiksa dia, misalnya ditangkap sama polisi digebukin misalnya, atau apalagi berantem, kalah ditusuk, sampai kita bangun masih terasa kan gitu. Itu dia disiksa, kita tidak tahu. Tapi kita kalau dibangun tanya, itu kan tadi itu rupanya berusaha ngomong. Berarti ada siksa kubur. Nah, kita tidak ngalamin aja. Mudah-mudahan kita dapat nikmat kuburnya. Amin. Kalau kita di dalam kubur dapat nikmat, ya kata malaikat, naumatul arus. Ya dapat nikmat, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Pengantin baru kalau tidur, makanya lama bercepat. Terus kecapean. Bentar banget tuh pengantin baru kayak gitu. Menunggu kiamat lama banget ya. Orang yang dikubur dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat, kita akan lama. Lama banget berarti dia nungguin kiamat. Kalau sekarang aja kita masih hidup di dunia. Yang dulu dikubur di zaman Nabi Adam sampai sekarang lama banget berarti mereka nungguin kiamat. Padahal dikatakan naumatan arus, wahai orang yang beriman, wahai orang yang suka melakukan amal soleh, amal baik, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Ya, pengantin baru bentar udah bangun lagi, udah pengen yang nikmat lagi. Jadi kata lama sebentar. Kalau orang
ahli durjana, bajingan, ulamanya minta ampun di kubur. Sampai dia pengen buru-buru kiamat. Udah kiamat masuknya kemana? Neraka, sabar lagi. Belum kiamat, belum di neraka tuh. Di dunia dulu, di padang mahsyar dulu. Di padang mahsyar dipukul, dibekaikan tembak. Ada yang di bawah, ada yang paling bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Terus bertumpuk begitu banyak orang. Ada orang yang terlep sama keringatnya sendiri kayak kata. Sampai kata ya Allah, jangan lama-lama di sini dah. Bawa kami kemana kita ke neraka tak apa-apa dah. Asal jangan di sini di padang mahsyar nih. Di padang mahsyar, yang betah lama-lama di situ. Nunggu apaan tuh? Nunggu hisab. Nunggu hisab. Dikumpulin orang. Nunggu pengadilan. Pengadilan mau didirikan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nunggu dulu di padang mahsyar. Ya, minal awwalin ila akhirin. Orang semuanya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari situ orang pada minta tuh, minta syafaat. Ada yang datang sama Nabi Adam, datang sama Nabi Nuh, datang sama Nabi Ibrahim, datang sama Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, mereka sendiri nggak bisa ngasih syafaat. Bahkan mereka katakan kami aja pengen minta syafaat, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang sama Nabi Muhammad minta syafaat. Ada. Gimana kau pilih? Khabiri. Spesialis kopi. Ini anak punya anak nomor 2. Tampangnya dari emak, bukan babat. Lagi liburan pesantren. Buat baca marhaban nomor 1. Yang nomor 2 ini botot deh. Ini botot yang balik deh. Doain daripada ngaji, daripada istiqomah ngajinya, pulang dapat ilmu, jangan buru-buru kawin, kawin dari ilmunya hilang kan. Ngaji dulu, bermanfaat. Jadi begitu, siksa kubur itu ada. Ya, siksa kubur itu ada. Buktinya kata Nabi lewat di kuburan, 2 kuburan kata Nabi, itu 2 penghuninya sedang mendapatkan azab siksa. Yang satu gara-gara urusan ceboknya, tak beres. Yang satu lagi gara-gara kesono kemari tukang adu domba, ya, tukang hasut, ya, ngajinya ngaji Quran doang. Ngaji fikih doang, ngaji tauhid doang, ngaji ceramah doang, ngaji tasawufnya kagak. Tasawuf itu benerin hati, ya. Ilmu mensucikan hati. Jangan ada dengki, jangan ada hasud, jangan ada sombong, jangan ada riya dan sebagainya. Ya. Jangan suka kesana, jelekin orang, kesana, jelekin orang, kesana, jelekin orang. Ini yang begini ini di kuburan disiksa yang mana? Kata Nabi SAW. Ya, karena masih umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ambil pelepah korma, namanya jeri. Ya, jadi Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah 2. Dibelah 2, yang satu ditancapin di yang cebok yang agak beres, yang satu ditancapin ke tukang adu domba, tukang hasut sama sini. Ya, Nabi berdoa semoga Allah ampuni keduanya selama pohon ini masih basah, selama pelepah ini masih basah. Pertanyaannya sekarang pelepahnya udah kering masih basah. Ya Allah. Dari situ tuh kalau kita nguburin orang, taruhin tumpah-tumpah, kasih bunga, minta ya Allah ampuni dosanya selama pohonan ini masih sawahin dulu. Tetangga kita begitu ya Mas. Suka nyamain kerjaan-kerjaan kita. Lalu kita dari Habib, kita dari Kiai, ya syarat berasolehun. Lagi aja di kuburan salah ya. Baca
baca talqin kuburan salahin lagi, ngaji kubur disalahin lagi ya Allah. Sekarang mana kenapa yang ngaji kubur? Ya gara-gara banyak yang lain, jadi orang udah ngaji kubur di rumah aja katanya. Tapi biayanya murahan, biayanya murah. Jasa min jinsil amal, balasan tergantung amalnya. Kalau amalnya lebih hebat, balasannya lebih baik. Jadi kata Nabi, aksaru azabil qabri minal bauli, ya kebanyakan siksa kubur disebabkan karena buang air kecil yang tak beres. Nah, pengarang tidak ekstrim, dia bilang begini, maksudnya tidak bersuci sesudah buang air kecil. Ya, iya. Kalau orang kencing kagak cebok, kencing kagak dibersihin, berarti dia mengandung najis, ya mengandung najis. Lalu dia wudu, ya, kemudian dia sholat, maka wudunya tidak cukup, sholatnya tidak cukup. Kenapa? Karena kencing kagak cebok. Ada lagi cebok, tapi emang sempaknya dipakai 3 hari kagak diganti gimana? Itu sempak kalau dicubuh kompor, emang bekas kencingnya ada. Kagak beres begitu. Saya hapus sedikit. Sifatul istinja wal istijmar, ini sifat istinja dan istijmar. Al istinja huwa izalatul kharij minas sabilaini bil ma'it tahur. Arti istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan depan maupun jalan belakang, ya, kubul ataupun dubur, ya, jalan depan ataupun jalan belakang. Jalan belakang katakan jalan depan katakan kencing, ya. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan depan maupun jalan belakang dengan air yang suci, namanya istinja. Wal istijmar, artinya istijmar huwa izalatul kharij minas sabilaini bihajarin. Istijmar itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar. Ini sesuatu ini najis, ya. Sesuatu najis yang keluar, ya, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, kubul ataupun dubur, bihajarin dengan seumpama batu, awwarakin atau seumpama kertas. Nah, bahasa kita tisu deh, ya. Au nahwihima atau semacam keduanya. Kalau kagak ada batu, kagak ada kertas, pakai yang lain-lain yang kira-kira kasar, ya, yang kira-kira dapat mengangkat. Yusannu 'inda dukhulil shalah taqdimu rijlihil yusra. Ini ilmu buat kita, tapi kita udah tahu, ya, menjadi tambahan buat kita. Disunnahkan dapat pahala. Disunnahkan dapat pahala. Itu aja nanti disunahkan, ya. Karena kalau kita kata disunahkan, artinya kalau kita nggak kerjain kagak apa-apa, daya tariknya kurang. Tapi kalau kita bilang yusannu, dapat pahala, inda dukhulil khala, ketika masuk ke dalam WC, taqdimu rijlihil yusra, yaitu mendahulukan kakinya yang kiri. Kira-kira udah gini hari masih lupa nggak kalau masuk WC kaki kemana masuk? Kemana aja ya pas sama pintu? Kalau pas sama pintu yang kiri berarti masuk kanan. Wah, jangan, ya. Ingetin selalu. Pokoknya masuk ke kamar mandi yang ada WC-nya, ya, kaki kiri duluan. Nah, itu kalau kita amalkan, kita sudah tahu ada pahalanya, catatan pahala kita ada. Catatan pahala ini buat berarti timbangan kebaikan kita nanti, ya. Kita kan butuh timbangan baik yang berat. Fa'amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin. Oh, dia barang siapa yang timbangan kebaikannya banyak, berat, dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syur kita. Jadi kita perlu amal baik, pahala yang banyak pun kita perlu. Dahulukan kaki yang kiri, biasain. Wabawlu, dan disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Muttafaqun alaih.
baca doa. Ya, baca doanya di luar. Kalau udah masuk atau kaki udah dapat sebelah begini baru baca doa, jangan. Sebelum masuk baca doa. Masuknya gunakan kaki kiri terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Jadi setan ada laki dan perempuan ya. Kayak kita juga manusia ada laki dan perempuan, cuma kita ada yang banci. Kalau setan ada banci betul ya? Nah, ada setan laki, ada setan perempuan. Di mana tempatnya? Di dalam kamar mandi WC. Ya, kamar mandi yang ada WC-nya, di situ setan tempatnya. Emang dia yang minta, ya Allah berikan saya tempat di dunia buat istirahat dia, buat tidur dia. Maka diizinkan, jadikan tuh Baitul Khala itu ya rumah kosong, artinya rumah kosong, rumah buat menghayal. Itu Baitul Khala namanya rumah kosong, rumah menghayal, WC. Itu diizinkan di tempat dia. Maka ketika kita masuk, berarti kita masuk ke rumah dia. Meskipun asalnya rumah kita, cuma kita bikin kamar mandi. Wow, lebih cakep banget. Kan main. Ada larangan tuh. Kita di kamar nggak boleh lama-lama. Ya, di kamar mandi nggak boleh lama-lama. Cepat-cepat aja. Jangan sampai ngabisin 2 batang. Ngopi dulu, ngopi. Dua batang di Samsung lagi. Lama banget. Jangan, nanti timbul penyakit. Jangan lama-lama di kamar mandi. Jadi itu jadi rumah dia. Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan dia, insya Allah selamat. Tapi ketika kita tidak berlindung, kita lupa atau kita nggak mau baca itu doa, apalagi ngenteng-ngentengnya, ini habis. Masih setelah kita nggak ada masuk ke bisa, jadi disengkat sama dia dari jalan. Ente masuk disengkat jatuh, bergeledak. Berapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi nggak ketolong? Wah, dan ceritanya apa? Stroke apa lah? Ya, karena disengkat sama dia. Ustaz kalau udah takdir di situ, iya takdirnya, kok juga takdirnya, ya tapi jangan main-main nih. Yusannu 'indal khuruji minal khala taqdimu rijlihil yumna, disunnahkan dapat pahala. Alhamdulillah ketika keluar dari WC kita dahulukan kaki kita yang kanan. Berarti kaki kamu yang kanan yang kiri mana? Nah karena dia takutnya nggak tahu kaki gue yang kanan yang mana ya. Mau keluar kere belakangnya. Ya gara-gara nggak tahu kaki kanan kiri. Wabulu gufronaka, dan baca doa gufronaka, singkat. Kalau keluar kaki kanan, ya di luar baca gufronaka. Segitu aja dapat pahala. Gede banget pahala. Cuma gak dijontrotin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kalau dijontrotin pahalanya kayak patau begitu, itu bolak balik dulu kamu tadi. Kalau sakit gitu jadi pahala. Nah, ada dijontrotin tar kamu itu, ya di hari kiamat pas di mizan nanti ya ada mizan timbangan amal baik kita. Cuma pahala yang kita udah kumpulin kayak patau banyaknya jangan digugurin, jangan dibatalin itu pahala. Apa yang bisa digugurin pahala? Tadi itu hasud. Kalau kita punya hati hasud sama teman, dia dulu dia dapat rezeki. Oke, dapat dia jangan. Ketika ada tambahan dia jangan, jadi kita hasud. Tapi kalau kita bilang dia dulu dapat rezeki, dua kita dapat juga kayak dia, dua kita dapat juga kayak dia, itu gak iri, gak hasud, gak dengki, itu ridho namanya. Orang dapat nikmat, kita pengen dapat nikmat sama kayak dia, itu boleh. Gue juga pengen itu dapat nikmat kayak dia, kayak dia, kita buat ngaji, buat duduk di majlis, buat hadir di maulid. Bismillah. Tapi kalau kita pengen rezeki kayak teman kita, tapi teman kita biar habis ya Allah rezekinya, biar nggak ada, itu namanya hasud. Nggak boleh kayak begitu.
Kalau yang bersifat kayak begitu, itu pahala yang tadi tuh, pahala yang baca itu habis, gugur, biasakan pahalanya itu banyak. Bahkan ngaji begini pun kalau kita tidak bisa jaga hati, habis pahala kita. Jadi ngaji itu paling gede-gedenya pahala. Sembahyang, sholat, haji, apa lagi? Sedekah, puasa, apa lagi? Jihad, apa lagi? Kalah pahalanya mengaji. Kalah pahalanya mengaji. Haji kan, ente haji berapa hari kalau pergi haji? Kalau sekarang 40 hari ya. Dulu zaman orang tua kita 4 bulan haji. Pahalanya, masya Allah. Ente ngaji 1 jam aja. Ngaji 1 jam. Pahalanya kayak orang sholat 1000 rakaat. Kayak orang nengokin orang sakit 1000 orang. Masyhur tuh ya hadisnya. Coba jangan ini 1000 orang sakit yang tebahanin. Anak pergi haji 40 hari. Anak berat. Anak sholat 1000 rakaat. Orang mau pergi haji, mau pergi umroh, daripada sholat 1000 rakaat. Kan belum pernah ngerasain ya sholat 1000 rakaat. Belum pernah 1000 rakaat. Tapi dia duduk ngaji begini di 1 jam, ya Allah, itu pahalanya lebih daripada cuma Allah gak jotrotin lagi itu pahala. Kenapa gak dijotrotin? Allah pengen tahu yang mana yang lulus, mana yang kagak. Kalau dijotrotin lulus semuanya. Ujian. Kalau ujian kira-kira soalnya udah dikasih tahu semuanya. Kira-kira mana yang nilai 1, mana yang nilai 2, nggak ketahuan, semuanya bener, semuanya lulus, jawabannya semuanya bener. Makanya jawaban ujiannya tadi nggak dikasih tahu, biar kelihatan mana yang nilainya 100, mana yang 99, mana yang 90, mana yang jeblok semuanya. Nah itulah ujian. Masya Allah, alhamdulillah. Lewat 20 menit. Haji masih ingat, keterangan masih banyak, tapi biar sedikit mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya orang keluar dari WC bacanya bukronaka, lakal hamd, bukronaka. Ya, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit di dalam perut saya. Pengen buang air kecil tuh, pengen buang air kan itu gak kuat. Alhamdulillah Allah hilangin, Allah sehatin. Nah itu lebih hebat lagi baca. Bukro dan alhamdulillahilladzi an'ama 'ala wa'afani. Nanti saya tambah sedikit ya, tentang keterangan-keterangan istighfar dan istighfar. Nah, ini dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, artinya saya mohon ampunanmu ya Allah. Jadi ada pikir yang dibuat. As'aluka ghufranaka, mohon padamu pengampunanmu ya. Makanya dibacanya ghufranak, bukan ghufranu, bukan ghufrani, tapi ghufranak. Yang kedua gini, kalau kita ke kamar mandi kan, mandi pasti buka pakaian ya. Coba sedangkan di kamar mandi katanya tempatnya setan laki-laki perempuan. Ada nggak doa yang biar kita tuh walaupun buka baju nggak kelihatan tuh sama dia? Maksudnya kan kadang ada kisah nih setan temen sama manusia bagi perempuan yang mandi ini nanti dibenerin gitu kan ya? Iya. Ada nggak doa atau amalan biar kita buka baju mau mandi tapi setan nggak lihat terhalang gitu? Iya. Kalau
khusus untuk di kamar mandi, ketika kita masuk pintunya aja kita udah baca doa tersebut tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu udah otomatis dia sudah tidak bisa ganggu kita, tidak bisa lihat lagi kita bernaud. Nah, kalau di luar kamar mandi seperti kamar pribadi ya, atau ruang tamu tapi tidak ada orang sama sekali, kita coba-coba buka sempak misalnya, tidak dibilang ya, itu kan ada bacaan jangan sampai setan itu melihat kita punya orang ya, bini kita tidur maaf ya, mungkin tadinya merapi cuma setelah beberapa jam kemarin ya, akhirnya sampai ngablak misalnya gitu ya. Ada bacaan ketika kita mau buka baju atau mau pakai baju, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah ya. Kalau saya matiin Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, bacaan itu, maka Allah tutup penglihatan syaitan tadi ya, sehingga dia tidak bisa melihat aurat kita, aurat anak kita, aurat bini kita. Kenapa? Kalau dia melihat yang bukan di tempatnya, itu bisa jadi dia nafsu ya, jadi santapan dia, jadi santapan nafsu syaitan. Rugilah kita ya, kita punya anak, kita punya bini dilihatin sama syaitan ya, jangan sama setan, sama kepala hitam aja kita kan Bisa. ya kan ya. Kalau nanti baik apa telanjang bulat atau pakai sempak aja atau gimana? Baiknya Ya, baiknya ulama ngajarin kita dimanapun kita jangan buka aurat ya, jangan telanjang bonteng bahasa kita, dimanapun tempat jangan telanjang bonteng ya. Jadi kalau kita mau mandi di kamar mandi ya, di kamar mandi kita tetap yang paling afdol kita siapin baju atau kolor yang khusus buat mandi. Jadi kita pakai khusus yang buat basah-basah kalau ada, sehingga kita tidak pernah kelihatan aurat kita. Itu yang paling bagus. Meskipun di kamar mandi tadi kalau kita telanjang bonteng sekalipun tidak dihitung dosa sama sekali ya, karena itu tempat sudah terlindung. Hanya di situ bolehnya. Apalagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak bisa melihat meskipun kita pada panjang, dia nggak bisa melihat. Yang paling afdol tetap harus dipakai. Ya pakai sarung lah, sarung yang biasa basah atau kolor yang sedengkul ya, yang biasa dirasain. Nanti bisa pakai jemblek lagi. Kalau mau mandi itu lagi, tapi yang begitu itu tetap jarang yang kerjain. Karena itu kembali kepada orangnya, apik atau tidak dia. Kalau apik dalam agama, yang begitu dikerjain, dipakai. Masya Allah. Baik. Ya, ya. Kita kalau wudhu tuh cara buka kita, tangan kita itu dosa-dosanya berhubungan. Iya. Kalau pas giliran buka ini kan ada mata nih, mata kan pasti dan agak sering gitu. Iya betul. Nah tuh wudhunya mulai sampai tutup gitu. Iya. Kalau tutup nanti apa tuh dosa? Mudah-mudahan sih buat matanya guguran. Kalau mata yang guguran. Ya, ya di dalam wudhu dan sholat dimakruhkan ghaddul basar, tutup mata. Nutup mata itu dimakruhkan di dalam wudhu dan di dalam sholat. Jadi lagi sholat kita jangan merem, Jangan. pandang tempat sujud kita. Nah, kita bersujud di sini. Gua taruh kepala gua di tempat yang paling hina di bawah. Bahwa gua orang hina. Kalau wudhu, ya itu ada segi dari kedokteran juga, ada ulama juga yang mengatakan kalau kita buka mata kita di saat wudhu itu bisa penyakit malah. Ya, jadi kita wudhu kita tutup. Secara hissi, ya seperti itu. Secara maknawi, apa yang kita lihat, yang kita pandang itu dari pagi sampai sore, sampai malam lagi, ya dosa-dosa di diri kita dengan cara kita berwudu tadi, ya berwudu. Tapi jangan sudah wudu kemudian Dikit lagi. melihat rumput tetangga lagi jangan. Ya, insya Allah jaga kita, amin. Amin.
Tafadhol. Iya, abangku. Ini Bang Saiful, Pak. Iya, iya. 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 Ini yang ini yang membuka nih kita belum kering habisnya. Jadi kalau kerjaan itu kiri ya, artinya mesti ngompol gitu ya. Terus kasur itu kan kita jemur nih, kalau kita kan kayaknya ribet juga di kasur. Iya. Jadi kita jemur itu kayak memang dalam dijemur itu najisnya itu kering. Nah kalau kita nyentuh najis yang kering udah lama itu ini gimana? Kayak Iya, terus yang tergantung. kedua kalau misalnya ngompol lagi nih, itu kan musim hujan misalnya, dia udah agak kayak gitu jadi, tapi aromanya masih ada. Kita pakai spray tuh, itu gimana tuh ya? Artinya itu barang tuh kasur yang anaknya tadi itu tetap dia mutan najis, terkena najis. Seandainya dia sudah kering kita jemur, maka ketika tangan kita yang sudah punya wudhu atau tidak punya wudhu, misalnya tangan kita nyentuh itu kasur tadi, kalau tangan kita basah, basah ketemu kering, maka tangan kita mutan najis. Kalau tangan kita kering, kagak apa-apa. Kalau dia basah, tangan kita kering, kita pegang, tangan kita mutan najis. Tangan kita basah, dia kering, kita pegang, tangan kita mutan najis. Kalau kering sama kering enggak, basah sama basah, apa lagi? Nyangkut. Seperti itu. Nah, kalau habis wudhu ya, tadi kan bukan hadis ya. Ya. Kita udah wudhu nih, mau sholat, itu bilangnya cukup dicuci aja. Apa wudhu lagi? Enggak. Gimana? Ya, kita kan. Jadi kita udah wudhu nih. Wudhu. Nah, kita basah. Pertanyaan yang hadis tadi tuh. Iya. Ini bukan hadis nih. Kita mau sholat itu cuma kita kucurin air aja. Atau wudhu lagi? Emang kalau wudhu lagi, wudhu kita batal. Tidak ya. Kalau Kalau kita wudhu lagi malah ditanya, ini wudhunya wudhu apaan nih? Karena tidak boleh wudhu di atas wudhu. berarti gimana itu harus dicuci aja. Cukup dicuci saja. Kecuali kita tajdid. Aku udah wudhu nih, tapi itu udah lama juga sih. Ya. Kayaknya Ragu. bukan ragu. Kita pengen memperbaharui wudhu kita. Nah, kita wudhu tapi niatnya nawaitu tajdid dan wudhu. Aku niat memperbaharui wudhu aku. Kalau ragu kita wudhu, gua udah batal apa belum siap? Udah batal kali wudhu. Nah ini wudhu ini gak ada maknanya. Kenapa? Wudhu di atas keraguan-raguan. Kita kalau wudhu harus yakin kalau gini kita udah gak punya wudhu. Tapi kan tadi batal belum siap. Begitu dulu, pegang aja punya ente. Sekalian. Batal lah. Sekalian. Tapi jangan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma. Insyaallah ketemu lagi panjang umur. Amin. Malam Senin besok masih apa lagi? Ya, belum akhir bulan ya. Antum bisa harus lebih semangat lagi. Ya, karena mengajar senior, orang tua dan sebagainya semangat. Gitu. Ya. Jangan giliran orang lagi ada, giliran guru yang datang. Ya aja pada ngobrol. Minimal sama. Ya. Kakak mana kakak? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdahi bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan mubina wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukafi'u majidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asani wa darji. Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi
wabarakatuh.